Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kita di pembelajaran, bimbingan, dan konseling. Sebelum menonton, subscribe dulu dong channelnya. Oh ya, jangan lupa nyalakan juga loncengnya ya, guna mendapatkan notifikasi video selanjutnya. Sebelum belajar, kita berdoa dulu ya nak ustazah, supaya proses pembelajaran kita nantinya lebih bisa berjalan dengan baik dan lancar. Berdoa, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Berdoa selesai. Materi kita hari ini adalah tentang etika dan sopan santun. Kenapa kita harus membahas itu? Karena itu sangat penting kita tanamkan dalam diri kita supaya orang nantinya menghargai dan menghormati kita. Paham kan anak ustazah? Semoga saja dengan adanya materi etika dan sopan santun ini, anak ustazah lebih baik lagi ke depannya, lebih baik lagi attitude-nya, sikapnya, serta kepribadiannya. Nah, pahamkah sampai di sana? Bicara tentang etika. Etika itu atau sopan santun berarti peraturan hidup yang timbul dari hasil pergaulan sekelompok manusia di dalam masyarakat dan dianggap sebagai tuntutan pergaulan sehari-hari masyarakat tersebut. Setelah kita mengetahui pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa sikap santun patutlah dilakukan di mana saja kita berada, sesuai dengan kebutuhan lingkungan, tempat, dan waktu, karena sopan santun bersifat relatif, di mana yang dianggap sebagai norma santun yang berbeda-beda di setiap tempatnya, seperti sopan santun dalam lingkungan rumah, sekolah, pergaulan, dan sebagainya. Hal tersebut kita lakukan dimanapun tempat kita berada. Kita akan selalu dihormati, dihargai, dan disenangi keberadaan kita oleh orang lain. Sedangkan penjelasan tentang pengertian sikap sopan adalah hormat akan keadaan atau kepada ketertiban menurut adat yang baik merupakan bagian dari perilaku diri yang terekspresi dan kualitas moral, nurani, dan juga sebagai cerminan kognitif atau pengetahuan. Sikap sopan merupakan kualitas diri yang menguntungkan dimanapun kita berada, karena kesopanan ini merupakan kebiasaan untuk menghargai perasaan orang lain dalam semua kondisi tertentu. Nah, kebiasaan bersopan santun dapat membuat kita mudah mengendalikan diri dan menguasai emosi. Maka sikap ini tentu saja sangat dibutuhkan untuk mencapai kesuksesan. Saat ini kesopanan merupakan hal yang langka di tengah kondisi yang semakin menuntut kita untuk bersikap individual. Nah, jika kita ingin dihargai perasaannya, dihormati harga dirinya, maka kita haruslah bersikap sopan dan santun. Kenapa sopan santun itu penting? Sopan santun merupakan unsur penting dalam kehidupan bersosialisasi, baik di kehidupan sehari-hari, karena dengan menunjukkan sikap santunlah seseorang dapat dihargai dan disenangi dengan keberadaannya sebagai makhluk sosial dimanapun ia berada. Dalam kehidupan bersosialisasi antar sesama manusia, sudah tentu dong kita memiliki norma-norma atau etika-etika dalam melakukan hubungan dengan orang lain. Nah, pahamkah anak-anak ustazah sampai di sana? Bicara tentang sopan santun tidak lepas dengan adanya tujuan. Nah, tujuan dari sopan santun ini adalah dapat memahami nilai-nilai dan cara bertingkah laku sosial dalam kehidupan di luar kelompok sebaya atau di lingkungan masyarakat. Di mana sajakah kita harus bersikap sopan santun? Siapa yang tahu di mana saja kita harus melakukan hal itu? Harus bersikap sopan dan santun itu? Baik, ustazah akan menjelaskan. Kita bersikap santun di mana saja kita berada, di mana-mana saja, seperti di rumah, di sekolah, di masyarakat, di lingkungan, serta di mana kamu berada. Apa saja manfaat dari sopan santun ini dalam kehidupan sehari-hari kita? Yang pertama, dapat dihargai dan dihormati oleh orang lain. Yang kedua, memupuk rasa persaudaraan antara teman.
Ketiga, dapat membina dan tetap menjaga hubungan baik dengan orang lain. Yang keempat, menghindarkan dari perselisihan dan pertentangan dengan orang lain. Nah, jika kita ingin dihargai, maka hargai orang lain dulu dengan cara bersikap sopan dan santun. Kenapa penting sikap sopan santun dan tata krama ini, Ustazah? Hubungan antar manusia itu dilandasi oleh rasa saling menghormati, saling menghargai, dan tenggang rasa. Manusia ini adalah makhluk sosial yang tak lepas dari hubungan timbal balik antara satu orang dengan orang lain. Maka, jika kita tidak menghargai orang lain, bagaimana pula orang lain menghargai kita? Jika kita tidak peduli dengan orang lain, bagaimana orang lain akan bisa peduli untuk kita? Maka itulah kepentingan dari sikap sopan santun. Bagaimana cara kita memulai belajar dalam berperilaku sopan santun ini? Yang pertama, senyumnya yang manis ya, jangan senyum karena terpaksa. Sapa, salam, dan sopan serta santun dilakukan karena iman dan takwa dan niat kepada Allah. Selanjutnya, patuh terhadap orang tua, hormat kepada guru, menghormati saudara tua, menghormati para pemimpin, menghormati sesama, menghargai kedudukan setiap insan, memanfaatkan alam secara wajar, dan cinta tanah air. Nah, anak ustazah di sini harus menerapkan hal ini supaya nanti bisa lebih belajar lagi untuk lebih baik tentunya daripada hari kemarin. Dan ini harus dilakukan di mana saja berada, baik itu di lingkungan rumahnya, masyarakatnya, sekolah, asrama, tetaplah mengutamakan sikap sopan dan santun supaya anak-anak ustazah ini dihargai, dihormati, disenangi, dan tidak dibenci. Maka dengan cara inilah anak ustazah itu bisa lebih baik lagi ke depannya, merubah tingkah laku yang dahulunya sempat terabaikan sikap sopan santunnya. Paham kan? Semoga saja ini diterapkan dan dilaksanakan. Mungkin itu saja yang dapat Ustazah sampaikan. Salah dan janggal mohon diberi maaf. Wali taufiq wali hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa videonya di share. Oke, semoga bermanfaat.